Hai hai, hari sudah menjelang siang. Seperti biasa, kita kalau sudah menjelang siang seperti ini, pasti kita teringat pada keluarga NKS. Biasa kita jalan-jalan, sehingga kita sulit melupakan memori saat kebersamaan dengan mereka. Biasanya di sini ada Dek Mayang, kemudian ada Bu Eli, ada Kak Rini. Yang laki-lakinya biasa di mobil satunya lagi. Tapi begitu mobil meluncur, tut tut tut, masuk jalan tol. Bunyi telepon, kring. Ternyata dulu Mak Cadar telepon. Biasa yang namanya tugas detektif kan, harus siap melapor, nyetor laporan, kirim berita. Bingung. Di samping ada Bu Eli, ada Rini. Mak Cadar cari informasi. Seperti biasa, dia selalu memberikan informasinya setiap pergerakan, langkahnya, rencananya di kayu tanam. Akhirnya kita sebagai operator telepon hanya bisa mendengarkan apa rencananya. Ding ding. Kecilkan dulu volume HP. Mengingat iPhone suaranya kayak toa masjid. Tanpa speakerphone, suami orang di sebelah bisa tahu kita lagi teleponan. Mak Cadar memberikan informasinya seiring perjalanannya mencari solusi di kayu tanam. Hai Bu Ratu, aku sudah punya rencana. Pertama, aku akan ketemu dengan wali nagari. Ingat wali nagari kayak lagu dangdut ya. Kemudian aku akan ketemu dengan orang bank. Wow, kalah nih korupsi 1000 triliun. Dan aku juga akan ketemu dengan polisi. Wow, seru nih. Terus penasaran dong. Ceritalah, dia punya cerita. Kalau keluarga NKS sudah sampai di Padang, dia akan bertemu dengan wali nagari, dengan Pak Polis dan orang bank. Jadi mikir juga nih. Wah, kayak perang dunia akan pecah nih. Seperti biasa, Ratu Givana selalu punya solusi untuk kebaikan orang lain. Apa tuh solusinya? Hei Cadar, dengerin gue nih. Kalau ente ingin mengobok-ngobok uang donasi keluarga NKS, hindari deh pertemuan yang seperti itu. Kamu pakai wali nagari, kamu pakai polisi, kamu pakai orang bank. Yang ada nanti malah ribut. Keributan besar. Ya.
Kalau kamu ingin tahu ataupun ingin menguasai uang donasi tersebut dari keluarga NKS, bukan seperti itu caranya, ya. Cari pengacara, dudukkan bersama. Di mana ada keberatanmu? Tuangkan ceritamu di situ, unek-unekmu di hadapan Bu Eli, di hadapan Pak Sabirin, ataupun Pak Nasar. Duduklah bersama, tapi jangan melibatkan orang lain. Karena kalau pengacara ini dia kan pakar hukum, ahli hukum, dan mereka juga punya tata bahasa yang bisa dicerna oleh kalian. Mereka juga di situ, pengacara ini bisa memberikan solusi untuk keluarga kalian agar tidak terjadi keributan yang melebar ataupun permasalahan yang semakin besar atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan adanya sosok Pak Pengacara, itu menjadi solusi untuk keluarga kalian. Masalah donasi tersebut, maaf ya, saya nggak bisa kerja ataupun memberikan solusi ke orang ya yang akan bertentangan, akan terjadi keributan besar, ya kan? Ataupun akan merusak reputasi orang lain. Kan Cadar sama Bu Eli saudaraan. Masa sih saudaranya itu mau diobok-obok? Apalagi bicara uang donasi loh. Itu kan rezeki mereka. Allah akan punya cara tersendiri memberikan rezekinya pada hamba-hambanya. Kenapa kamu yang keberatan? Tapi entahlah, kamu punya alasan tertentu, ya. Ya namanya keluarga, punya keinginan semua dengan uang yang tiba-tiba, oke, saya nggak ikut campur. Tapi saya hanya memberi solusi. Masih ingat gak Cadar? Saya bilang, Cadar, kalau punya masalah di keluarga, apalagi yang bernuansa uang itu kan iblis yang bisa membuat seseorang hancur karena uang. Kamu lihat aja, rumah tangga bisa hancur karena uang. Rumah tangga bisa hancur karena tidak ada uang. Ngeri loh peran uang itu. Keluarga bisa jauh karena uang. Keluarga bisa kacau karena uang. Keluarga bisa hancur karena uang. Nah, jadi saya memberikan saran, kalau kamu ingin masuk ke keluarga NKS dan ingin mengobok-ngobok uang donasi, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Maaf ya, ngeri deh. Apalagi keributan besar. Saya hanya memberi saran saat itu, carilah pengacara, duduk bersama. Nggak usah kamu libatkan polis, melibatkan orang bank, ya kan? Atau ke wali nagari. Ini masalah keluarga, mereka nggak bisa ikut campur, ya. Tapi kalau kamu bisa menyelesaikan dengan sendiri kan lebih bagus. Duduk, Pak Sabirin, Sabirin lagi, bikin kangen deh kalau udah nyebut dia. Nah, Pak Sabirin duduk sini, Bu Eli duduk sini, saya Cadar. Bagaimanapun di sini semua keuangan harus diketahui saya. Kan bisa duduk baik-baik seperti itu, ya kan? Gak usah melibatkan si A, si B, si C. Apalagi kamu sampai melibatkan saya. Nah, disitulah saya memberikan solusi untukmu. Duduk berbarengan di keluarga agar tidak terjadi keributan. Gunakan orang yang cerdas untuk berpikir. Masalah hukum, ya kan, contohnya pengacara lah. Karena pengacara itu kita jangan berpikir, wah pengacara seakan-akan kita udah punya masalah berat. Enggak. Pengacara ini dia punya bahasa yang tepat, yang santuy, ya. Karena pihak pengacara ini dia akan memihak ke semuanya, tidak punya kepentingan, dan di situ kita punya solusi baik untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu loh Cadar. Masih ingat kan? Jadi inilah kenanganku di dalam mobil. Kalau lagi naik mobil langsung ingat Cadar sering telepon.